DB lagi. Sekarang gue mau bahas transfer yang terjadi pas deadline ya, alias deadline itu tanggal 5, berarti berlangsungnya tadi. Beberapa transfer yang terjadi, kalau bisa dibilang nih, yang bagi fans Arsenal yang senang dia ada namanya Thomas Partey nih. Ini dia kan ditebus nih seharga 40 juta pound sterling. Gue rasa masih masuk akal sih, karena kan dia tuh merupakan salah satu defensive midfield yang box to box dan juga pekerja keras. Nah, di samping itu dia juga berfungsi sebagai pemutus aliran bola, yang selama ini kan kalau untuk Arsenal lebih mengandalkan Elneny yang terbukti kan tidak dapat bermain secara baik untuk di 2 musim terakhir kan. Nah, untuk Thomas Partey ini gue rasa merupakan salah satu pembelian yang bagus sih untuk yang Arsenal. Nah, lalu untuk selanjutnya dia ada nama Alex Telles dari MU, baru diberi dari FC Porto, yang kalau secara posisi dia menempati posisi yang sama dengan Luke Shaw. Teman, kalau bisa dibilang ini merupakan upgrade, gue rasa masih belum ya, karena kalau secara permainan baik dari Telles maupun Luke Shaw masih sama, yaitu masih lebih sering mengandalkan serangan-serangan yang kalau bisa dibilang monoton. Dia kurang dalam melakukan semisal yang kalau kalian tahu seperti Marcelo dari Real Madrid atau juga Reguilon yang lebih mengandalkan umpan-umpan silang dan akurat. Nah, ini untuk dua pemain ini gue rasa masih belum. Namun untuk Telles ini gue rasa dibeli oleh sebagai salah satu pelapis daripada Luke Shaw. Karena seperti kita tahu kan untuk Luke Shaw kan sering rentan cedera tuh di beberapa musim terakhir. Selain itu tuh untuk Brandon Williams gue rasa juga masih belum kan. Nah, mungkin salah satu pembelian Alex Telles dengan harga yang kalau bisa dibilang ini termasuk murah ya untuk ukuran wingback sekali dia ya. Untuk harganya sebesar 15 juta nih, 15 juta euro. Gue rasa masih masuk akal untuk dengan harga segini. Cuman kalau bisa dibilang ini merupakan salah satu pemain yang dibutuhkan oleh MU, memang butuh. Cuman kalau untuk dibilang sebagai upgrade, gue rasa belum. Nah, selain itu ada namanya Federico Chiesa. Ini juga merupakan salah satu pembelian kalau bisa dibilang investasi jangka panjang dari Juventus. Seperti kita tahu untuk umur Chiesa kan baru 22 tahun dan berfungsi sebagai sayap kanan. Nah, untuk sayap kanan ini Chiesa kemungkinan akan bermain dengan posisi 4-3-3 ataupun juga dengan formasi 4-3-1-2 di mana dia bertugas dalam mendampingi Ronaldo. Seperti kita tahu tuh pemain ini dia bisa bermain di dua posisi, yaitu bermain di posisi sayap kanan ataupun juga sebagai penyerang. Nah, untuk kalau bisa dibilang untuk berkembang atau tidak, semoga bisa berkembang, karena seperti kita tahu untuk investasi pemain muda saat ini kan cukup riskan ya. Seperti kita tahu untuk Juventus ini sempat memiliki pemain yang bernama waktu itu ada namanya kan Bernardeschi, cuman kan sekarang tuh dia udah nggak terlalu kedengaran lagi namanya. Dan itu untuk harganya itu dia dipinjam seharga 10 juta euro dan dengan adanya opsi pembelian permanen. Mungkin ini salah satu strategi juga dari Juve, dia ingin melihat dulu bagaimana penampilan Chiesa saat dipinjam. Nah, selain itu ada namanya merupakan salah satu mantan investasi juga dari AS Roma cuman gagal, yaitu Justin Kluivert. Nah, ini juga perjudian juga waktu itu AS Roma kan, cuman kalau bisa dibilang ini nggak berhasil nih untuk Justin Kluivert. Jadi tidak mampu bersaing. Dan pemain-pemainnya kalau bisa dibilang AS Roma tuh nggak bagus-bagus banget, cuman dia waktu di Ajax bagus, cuman untuk di Roma dia sama sekali nggak berkembang. Untuk Choupo-Moting nih sebenarnya gue rasa Munich nih beli dia cuman buat benar-benar pelapis doang dari Lewandowski. Seperti kita tahu kan untuk Lewandowski ini merupakan salah satu pemain yang tidak tergantikan kan sejak beberapa musim terakhir. Nah, untuk vaksin Choupo-Moting ini gue rasa dibeli sebagai memang pure pelapis, dan kalau main tuh kayak Lewandowski pas lagi kecapean ataupun juga pas sedang terkena sanksi atau apapun, mungkin dia bisa main. Cuman gue sih ragu dia bisa dipercaya sebagai starter tuh, nggak mungkin banget. Sebenarnya Munich bisa beli pemain yang lebih baik dari dia nih untuk Choupo-Moting ini. Lalu untuk Cavani ini kan dibelinya kan secara free transfer kan dari Paris Saint-Germain dengan usia yang sudah 33 tahun. Banyak prediksi mengatakan bahwa Cavani adalah the next Falcao. Namun kita lupa saat Falcao pindah ke MU, dia membawa cedera bawaan yang berasal dari Monaco sebelumnya, yaitu cedera di bagian tumit kanan, yang itu bisa menimbulkan
berasal daripada trauma pemain itu sendiri, sehingga untuk Falcao makanya dia tidak berkembang untuk di Manchester United saat itu. Nah, untuk Cavani ini gua rasa dia bisa berkembang. Kenapa? Karena untuk saat ini MU ini memiliki servis pemain yang mantap, semisal dari Bruno ataupun juga dari Rashford. Namun untuk pemain sekaliber Cavani ini, dia juga bisa bermain sebagai sayap kanan dan juga bertukar dengan Rashford. Seperti kita tahu untuk di PSG sendiri beberapa musim yang lalu, dia bermain di posisi 4-3-3 dengan dia menempati posisi daripada sayap kanan dengan Ibrahimovic di tengah, lalu untuk sayap kirinya kalau tidak salah waktu itu Lucas Moura. Dan dia juga berhasil, dan juga ini pemain ini merupakan jaminan lebih dari 20 gol semusim yang untuk MU sendiri sejak zamannya Wayne Rooney tidak ada pemain sekaliber seperti ini. Dan juga merupakan shock terapi juga untuk Martial. Callejon juga buangan dari Real Madrid juga kan, di Napoli juga udah nggak oke, makanya dia diambil Fiorentina nih. Gue lupa namanya, satu nih ada Douglas Costa. Ini juga merupakan salah satu strategi dari Bayern Munich yang meminjam pemain dari klub-klub yang sudah bisa dibilang klub-klub besar lah, cuman dia terpinggirkan kan. Nah, untuk Douglas Costa ini dia menempati posisi sayap kanan yang berfungsi sebagai pelapis daripada untuk sayap kanan seperti kita tahu kan ada Leroy Sané. Nah, namun untuk pelapisnya seperti kita tahu Munchen itu perlu daripada lebih dari satu pemain untuk menempati posisi yang sama, dan terpilihlah nama Douglas Costa. Untuk Douglas Costa sendiri sebenarnya untuk di Juventus dia kan sudah tersisih. Namun untuk di Bayern Munich ini dia sempat bermain juga untuk sekitar tahun 2014 kalau tidak salah. Dan dia juga cukup berhasil, makanya waktu itu kan dipinang oleh Juventus. Namun untuk strategi Andrea Pirlo dia tidak pakai, makanya diambil Munich. Dan untuk posisinya gua rasa nih nanti dia lebih berfungsi sebagai pelapis saja sih untuk di Bayern nanti. Untuk PSG ini dia lebih mengambil pemain yang kalau bisa dibilang pemain yang enggak selevel lah untuk level PSG. Itu berarti kita tahu kan dia mengambil Rafinha, lalu mengambil Mosikin yang jelas-jelas tuh nggak kepake di Everton. Tuh dia beli itu buat sebagai benar-benar pelapis doang, atau mungkin dia invest kalau misalkan dia bagus, dia jual lagi dengan harga yang tinggi. Karena kan untuk posisinya Mosikin di posisi depan itu PSG ini sudah banyak sekali pemain seperti itu. Untuk Rafinha juga gue rasa juga nggak kepake sih dia, karena kan di posisinya dia sudah ada Julian Draxler kan yang 2 level di atas. Rafinha tuh gue rasa nggak kepake. Salah satu pemain yang kalau lu pemain zaman dulu lu tahu nih namanya Theo Walcott, dia juga pindah kan dari balik lagi ke Southampton. Ini pemainnya cuma bisa lari doang, cuman nggak punya visi bermain yang bagus nih Theo Walcott. Untuk Inter seperti gue bilang sebelumnya kan dia juga sudah resmi menantangkan Darmian yang untuk menempati posisinya di posisi sayap kanan ataupun sayap kiri, karena kan untuk sistemnya Conte dia menggunakan formasi 3-5-2 atau 3-4-1-2, di mana di situ membutuhkan pemain sayap yang juga jago selain menyerang dan juga untuk bertahan. Dan gue rasa Darmian ini salah satu kepingan yang dibutuhkan oleh Conte ya. Dia akan menggantikan untuk Perisic. Nah, untuk Perisic ini gue gak yakin dia bisa main lagi kecuali sebagai pengganti, karena kan kemarin main waktu lawan Lazio juga dia berantakan dalam posisi pertahanan. Nah, ini untuk Dalot. Nah, untuk Dalot ini dia dari MU kan di Milan dia minjem nih. Cuman untuk menggeser Calabria sih masih belum ya untuk Dalot ya. Untuk Real Madrid dia nggak beli siapa-siapa di sini karena mungkin masih pusing mikirin Hazard tuh. Banyak pemain Real Madrid yang kalau bisa dibilang dibeli, cuman nggak berkembang. Mungkin itu salah satu pemikiran juga dari Zidane, karena perlu juga chemistry dari para pemainnya, baik dari pemain baru maupun pemain yang lama, sehingga dapat menyatu. Dan juga semoga chemistry dari yang dia sudah bangun itu nggak hilang lagi. Itu mungkin salah satu pertimbangan juga dari Zidane mengapa dia tidak membeli pemain baru untuk musim ini. Atletico ini dia juga ini nih beli siapa namanya Torreira ini nggak pakai sebenarnya di Arsenal sejak diambil oleh siapa namanya itu
Arteta. Dia kepakainya waktu zamannya si ini siapa, Emery. Dia berfungsi sebagai gelandang serang yang mungkin dibutuhkan juga oleh Atletico. Seperti kita tahu kan kemarin tuh Suarez tuh kurang dalam suplai bola kan, mungkin Torreira ini bisa berguna juga menempati dari kepingan yang dibutuhkan oleh si Simeone itu. Ya, sebenarnya yang sayang nih ada Depay sama Garcia nih. Sebenarnya kalau Depay kan dia sudah personal agree-nya sudah, cuman untuk dari Lyonnya sendiri dia ditahan, sehingga kalau misalkan klubnya nggak mau kan susah untuk melepasnya. Dan gue rasa nih untuk Barca sebenarnya di posisinya si Depay itu nggak terlalu membutuhkan sih, karena masa pemain sekelas Depay itu duduk di bangku cadangan yang nggak logis. Nah untuk Eric Garcia ini juga sebenarnya kalau misalkan Barcelona bisa beli dari Garcia ini, gue rasa dia diproyeksikan untuk sebagai, kalau bisa dibilang nih, Gerard Pique masa muda lah. Seperti kita tahu kan untuk Pique juga diambil di MU di usia muda. Lalu untuk Garcia ini rencananya kan diambil, cuman kan batal karena kan untuk City sendiri dia memang nggak mau lepas kan. Untuk membagi bolanya sih Garcia sih ini bagus, walaupun kalau bisa dibilang untuk pertahanannya masih kadang-kadang suka labil kan. Cuman tuh kalau untuk di Spanyol gue rasa pemain-pemain seperti dia nya akan berkembang nih kalau jadi. Cuman kan nyatanya kan nggak jadi untuk Eric Garcia ini. Apa lagi nih? Ya gue mau bahas salah satu ini nih, yang kalau bisa dibilang salah satu berita yang mungkin kalau untuk fans MU sih seneng ya, yaitu MU mengontak Mauricio Pochettino untuk menggantikan posisi Ole. Sebenarnya kalau bisa dibilang untuk Pochettino ini, dia kalau didukung oleh manajemen yang bagus, dia akan berkembang. Kayak kita tahu kan untuk Tottenham itu sebelumnya tuh untuk posisinya sendiri dia spesialis posisi 5, 6, 7 lah. Cuman kan sejak zamannya Pochettino yang lebih konten kepada pemain muda dan juga pemainnya itu mau untuk mengikuti daripada arahannya dia, maka bagus hasilnya. Cuman kalau di MU kan seperti kita tahu kan banyak pemain yang melabeli dirinya sendiri itu kan bintang, sehingga untuk Pochettino ini gue rasa akan sulit di MU, kecuali dia mau untuk berani manajemen itu melepas beberapa pemain bintangnya yang sudah mengaku lebih besar dari klub. Mungkin itu dia bisa akan berkembang untuk Pochettino itu. Cuman kalau untuk taktik, gue rasa Pochettino lebih banyak taktik ya. Dia lebih sering memainkan distribusi bolanya tuh lebih mengalir. Cuma seperti kita tahu untuk MU ini pemainnya kan saat ini kan dia lebih condong ke taktik individu kan dari beberapa pemain-pemainnya itu, sehingga rada bandingnya tuh juga rada 50-50 juga, tergantung daripada manajemennya itu apakah dia berani untuk melepas pemain yang kalau bisa dibilang sudah besar kepala itu, atau Pochettino tidak akan sukses di MU. Itu dia. Kayaknya udah gak ada yang penting lagi sih. Oke, sekian dulu dari update gue kali ini. Kita akan jumpa lagi di selanjutnya.